Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Rumah Samara. Nih untuk edisi minggu ini kita live-nya di Facebook dan juga langsung di Zoom ya. Tuh, nah, nih. Minggu ini kita temanya tentang kecemasan nih ya Bapak Ibu semua ya. Nih tunggu sebentar ya. Nih, ya namanya kecemasan itu banyak musababnya. Nah ini kebetulan banget nih hari ini Rumah Samara menghadirkan nih ya duet hebat, duet maut ya. Ya, ngomong-ngomong di sini ngobrol Rumah Samara nyantai aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu kan namanya juga menjaga jangan sampai cemas ya. Kalau kita ngomongnya serius-serius nanti jadi cemas gitu ya. Tuh, ini kebetulan nih para panelis kita sudah hadir di ruangan. Nih ya, Agni bacakan dulu CV-nya sebentar. Nih, untuk panelis pertama ini kita ada Dr. Gemma. Ini beliau dokter spesialis kejiwaan ya. Sebentar ya, ininya loading. Ya, gitu. Terus juga prakteknya ada di Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah. Terus juga di Al Islam juga ya, Rumah Sakit Al Islam. Ya, tanpa berlama-lama mungkin ya, Dok ya, langsung aja. Gitu. Langsung aja ya, boleh. Ya, kita panggilkan ini supaya efisien waktunya. Boleh nih, panelis pertama kita itu Dr. Gemma, silakan maju ke panggung. Ya, sebentar. Bisa slide-nya? Ya. Bisa ya? Ya, boleh. Saya jadi co-host dulu mungkin? Boleh, sebentar. Host. Sip. Udah, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Teh Agnia Ilma sebagai moderator ya, MC dan lain-lain. Ya, juga terima kasih pada Ibu Dr. Lina Karlina dan Pak Cucu, Kang Cucu yang sudah mempercayakan kami, saya dengan Bu Mohlisoh ya pada kesempatan ini. Ya, saya share screen dulu ya. Ya. Waktu saya berapa menit, Teh? 15? 20? 20 menit. 20 menit ya, bismillah ya. 20 menit boleh. Ya, saya juga sekarang lagi cemas juga ini Teh Agni. Kirain nggak Zoom ini apa? Kirain nggak langsung live Zoom gitu ya. Jadi ya udah, saya sekarang lagi cemas-cemas dikit lah. Sip, gak apa-apa, nyantai. Ya, saya narik nafas dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini yang diminta oleh Teh Agni ya. Pada beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan ya Teh Agni, ya, kita betul. bicara tentang depresi ya. Jadi sekarang mungkin ya lanjutannya ya, seri kedua begitu ya, tentang cemas. Karena depresi dengan cemas ini juga adik kakak ya, atau kembarannya lah gitu ya. Jadi artinya seseorang yang mengalami depresi kadang mengalami cemas juga, dan sebaliknya. Orang dengan kecemasan yang kronis bisa berubah menjadi berkelanjutan menjadi depresi juga, seperti itu ya. Nah, ini pendahuluannya ya. Jadi memang judulnya selama COVID ya, tapi sebetulnya ya cemas ini kan ada ya, mau ada COVID mau enggak banyak ya. Nanti kita lihat apa prevalensinya ya. Jadi kecemasan ini banyak dialami oleh banyak orang ya, termasuk kita semua ya, termasuk saya sendiri. Nah, ini perubahan sosial ini sangat cepat ya pada saat sekarang ini, karena adanya
modernisasi, ya, industrialisasi, dan kemajuan iptek. Nah, ini semua bisa mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan gaya hidup. Kemudian saat ini ya kita alami ya pandemi COVID ternyata berkepanjangan ya. Setahun yang lalu ketika awal-awal 2020 kita berharap ini kayaknya sebentar aja gitu ya. Kemudian kita berharap lagi kayaknya udah selesai lah di akhir 2020. Ternyata sekarang sudah memasuki 2021 masih gitu ya. Jadi ini bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan ya. Nah, jadi stresor psikososial itu adalah setiap keadaan atau peristiwa ya yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehingga kita itu harus melakukan adaptasi ya untuk bisa fight gitu ya, menanggulangi stresor-stresor tersebut. Ya, ini jenis stresor psikososial ini banyak ya. Jadi ini yang pertama saya cantumkan pandemi ya. Sekarang ini yang ternyata berkepanjangan ya. Kita tetap berharap ya, tapi nggak tahu juga ya apakah 2021 sudah berakhir begitu. Ya kita selalu berharap ya. Kemudian stresor yang lain juga dari perkawinan, banyak hal ya. Problem orang tua, hubungan interpersonal, ya, pekerjaan, keuangan, hukum, ya, dan faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini salah satunya adalah pola asuh orang tua ya yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Muhlisoh secara lebih rinci lagi. Ya, nah ini ya, jadi dampak stresor psikososial itu sebenarnya mempengaruhi fisik ya. Jadi psikis dan fisik itu ya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Kita terdiri dari fisik ya, jiwa ya, ada juga ruh dan sebagainya ya. Nah, ini stresor psikososial yang berkepanjangan ya, mungkin dari masa kanak-kanak ya, bukan hanya kemarin saja sebetulnya ya, dari perkembangan masa kanak-kanak. Nah, ini akan mempengaruhi apa-apa yang ada di dalam tubuh kita ya. Di sini kita sebutkan susunan saraf pusat, antara lain otak ya. Susunan saraf pusat itu di dalam otak itu ada satu sistem yang disebut sistem limbik ya. Kemudian ada juga yang kita namakan neurotransmitter ya, atau zat yang menghantarkan rangsang saraf begitu ya. Nah, zat-zat tersebut atau sistem tersebut ini saling mempengaruhi ya di dalam tubuh itu. Antara lain mempengaruhi kelenjar hormonal ya, endokrin ya. Dan ini mempengaruhi kekebalan atau imunitas seseorang. Nah, yang 1 bulan yang lalu itu kita bagi ya, sebetulnya stres itu kan ada eustress ya yang bisa dikendalikan oleh kita sehingga stres itu menjadi sesuatu yang normal ya, dan satu lagi distres. Nah, jadi di sini stresor itu bisa menyebabkan stres, tapi sebetulnya bisa baik begitu ya, bisa positif. Tapi ada juga yang negatif. Nah, yang negatif ini kita sudah bicara yang beberapa waktu yang lalu depresi, dan sekarang kita bicarakan tentang kecemasan ya. Ya, jadi kecemasan atau kita sudah familiar mungkin ya NC gitu. Aduh saya NC gitu ya, anxiety, ansietas ya. Suatu gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan gitu ya. Jadi di sini kita bicara tentang gangguan ya. Artinya perasaan cemas itu adalah suatu perasaan yang normal ada di dalam diri manusia ya. Karena dia berguna, berfungsi sebagai alarm. Ya, kalau kita tidak ada alarm, ya ini contohnya kita tidak bangun. Misalnya kita tergantung dari alarm ini ya, bel gitu. Itu ya, tapi kalau karena adanya alarm itu kita jadi siaga, kemudian kita mulai ya melakukan hal-hal yang memang sudah direncanakan ya dengan terinci dan sebagainya. Jadi
bisa positif itu ya, kecemasan itu. Hanya memang kalau stresornya itu sudah kita bisa hadapi, ya udah jadi cemasnya nggak ada lagi gitu ya. Sedangkan yang disebut gangguan ini dia mendalam gitu ya, mendalam dan berkepanjangan gitu, berkelanjutan ya. Nah, di sini ada juga yang disebut gangguan itu biasanya ada keluhan-keluhan fisik ya. Jadi pada depresi sama ada keluhan fisik, pada cemas juga ada ya. Dan pada kecemasan ini daya nilai realitanya masih baik. Jadi dia masih bisa membedakan ini adalah kenyataan, ini adalah tidak nyata ya. Nanti mungkin suatu saat kita bisa bicara tentang gangguan apa yang daya nilai realitanya itu terganggu ya. Ya, selanjutnya perilaku itu bisa terganggu tapi masih dalam batas-batas normal gitu ya. Ya, nah sekarang ini sepintas saja. Jadi tadi ya ternyata kalau 5% itu banyak gitu ya. Jadi dari 100 orang 5 orang. Ini kalau misalnya pesertanya 100 orang, 5 orang mungkin mengalami gangguan cemas atau pernah gitu ya. Wanita lebih banyak dan 2-4% di antara penduduk itu suatu saat dia pernah mengalami gangguan cemas dalam kurun waktu kehidupannya ya. Kemudian ya mengapa yang satu mengalami gangguan cemas yang lain tidak? Nah, ini juga salah satunya ya dipengaruhi oleh kepribadian. Jadi ada kepribadian tertentu ya antara lain kepribadian pencemas. Nah, ini dia lebih rentan ya untuk menderita gangguan cemas. Ya, nah ini sedikit ya menyinggung perkembangan kepribadian. Mungkin nanti Bu Moliso juga bicara tentang hal ini ya. Jadi kepribadian itu dimulai ya sejak terbentuknya ya sejak usia bayi dan 18 tahun itu diharapkan sudah terbentuk begitu ya kepribadiannya. Nah, ini tergantung dari pendidikan orang tua di rumah. Kemudian juga dari di sekolah ya, pendidikan misalnya guru. Jadi sangat berpengaruh ya guru itu ya, dari mulai guru TK, SD, SMP dan seterusnya. Pengaruh lingkungan ya dan pengalaman dalam kehidupannya. Dan anak itu bisa menjadi pencemas karena proses imitasi. Jadi imitasi itu meniru. Jadi kalau seorang anak itu melihat orang tuanya misalnya ada suatu stresor ya, kemudian terlihat cemas ya, gelisah ya. Nah, anak itu akan melihat. Jadi dia berpikir ya, atau otaknya itu menangkap lah. Kalau misalnya menghadapi situasi yang seperti ini, oh berarti cara menghadapinya itu harus begini gitu ya, apa perilakunya ya, atau apa yang tampak oleh anak, apa yang didengar oleh anak ya dilihat. Nah itu dia imitasi, jadi dia meniru. Dan identifikasi itu jadi dia apa yang dilakukan oleh orang tua atau diucapkan dia akan masuk ke dalam dirinya gitu ya. Nah, jadi di sini parental example itu jadi contoh-contoh yang diajarkan oleh orang tua itu lebih utama daripada gen gitu ya. Jadi daripada apa yang bawaannya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kita ingatlah ya Rasulullah juga kan memang harus kita itu menjadi contoh ya sebagai orang tua, maksudnya ya kita itu sebagai orang tua. Teh Agi mah belum ya. Ya itu ya. Dan kenapa anak berapa tahun gitu ya, lupa lagi, harus melihat contoh ya, orang tuanya sholat tuh harus dilihat, nah umur berapa tahun tuh. Saya juga dulu kenapa sih harus melihat ya umur sekian, nah itu ternyata contoh ya, walaupun dia belum mengerti, tapi dia melihatkan orang tuanya melakukan sesuatu kegiatan yaitu sholat tadi ya. Nah sekarang kita lanjut ya. Jadi gejala klinisnya atau tanda-tanda dari kecemasan itu bisa ada cemas ya, khawatir, yang hampir mirip ya, firasat buruk itu sepertinya itu mau terjadi sesuatu yang buruk lah ya. Takut akan pikirannya sendiri. Kemudian tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. Dia ada takut kalau sendirian ya. Jadi dia selalu harus ditemani ya, tidak bisa ditinggal sendirian di rumah misalnya atau di suatu tempat. Bisa juga takut pada keramaian dan banyak orang.
Bisa juga terjadi gangguan pola tidur ya dan mimpi-mimpi buruk. Nah, biasanya pola tidurnya itu kesulitan untuk memulai tidur. Ini pada kecemasan. Sedangkan kalau depresi biasanya dia terbangun malam hari ya, tidak bisa tidur lagi. Kemudian ada gangguan konsentrasi dan daya ingat. Ini mirip juga dengan depresi sama ya. Dan keluhan fisik sama juga ya. Nah, tadi saya sebutkan adik kakak itu seperti ini, mirip gitu ya. Keluhan fisik ya, sakit otot, tulang, semualah sakit-sakit di seluruh badan ya. Telinga berdenging, seperti berdebar, sesak nafas, ada gangguan pencernaan, misalnya ada mual, ya, ada muntah, sampai muntah-muntah bisa ada, sampai diare bisa ya, gitu. Nah, sekarang saya perkenalkan ini ya. Jadi gangguan cemas itu banyak macamnya, tapi ini saya sampaikan 4 itu yang sering ya, sering dialami. Prevalensinya cukup tinggi lah ya, angka kejadiannya. Ada gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, gangguan fobik atau fobia, kemudian gangguan obsesif kompulsif ya. Nah, kita lihat satu-satu. Gangguan cemas menyeluruh ini adalah suatu kecemasan, ya gangguan kecemasan, jadi bukan cemas yang normal, yang berlangsung hampir setiap hari. Oh ini kurang ya, hampir setiap hari ya. Jadi dari setiap hari dan sepanjang hari. Jadi dari pagi-pagi gitu ya, bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti itu ya. Walaupun mungkin ada kadarnya berkurang ya, tapi selalu ada ya, hampir setiap hari gitu ya. Nah gejalanya itu rasa khawatir yang berlebihan tentang hal-hal yang akan datang ya, yang sebelumnya sebetulnya belum terjadi ya, tapi dia mengkhawatirkan. Biasanya hal-hal yang bersifat umum ya, misalnya kesehatan ya, atau finansial gitu ya. Aduh takut nanti nggak punya uang ya, takut anak saya sakit gitu ya. Padahal kalau kita tanya, ya saya sebagai dokter misalnya tanya ya, ada pasiennya atau klien, dia nggak ada sakit, anaknya itu sehat-sehat aja gitu ya. Nah itu rasa khawatir berlebihan. Kemudian ada ketegangan motorik ya, jadi tegang-tegang gitu ya, mudah terkejut juga ini ya, kewaspadaan berlebih sama ya. Kemudian ada hiperaktivitas otonom. Nah ini otonom ini gini ya, jadi ada satu sistem saraf pada tubuh manusia itu, nah yang namanya itu saraf otonom ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita gitu ya. Nah misalnya jantung gitu ya, nah itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ya karena kalau jantung bisa dikendalikan nanti gimana ya, bahaya ya. Jantung berhenti dulu, aduh saya udah bosan hidup, nah gitu kan nggak bisa ya. Nah jantung, kemudian paru-paru ya, sehingga ini ya sesak. Nah jadi gitu ya, jadi hiperaktivitas otonom itu jadi berlebihan gitu ya, sehingga jantungnya itu seperti berdebar ya, kemudian berkeringat, banyak lah ini ya, sesak nafas dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang panik. Nah, panik ini kan sudah menjadi istilah Indonesia ya, tapi mungkin berbeda ya, sedikit berbeda. Ya, kita kan sering mendengar, aduh panik ya, kenapa barusan pokoknya belum siap gitu. Belum siap ya untuk webinar ini, aduh panik saya gitu. Nah, tapi apakah itu yang disebut panik? Nah, ini ya, kalau gangguan panik dalam istilah medis itu adalah suatu kecemasan yang timbulnya itu mendadak atau tiba-tiba gitu ya, disertai bisa disertai dengan perasaan takut mati. Ya, di sini saya cantumkan karena yang paling yang paling tinggi gitu ya, kecemasan yang paling tinggi gitu ya, yaitu takut mati gitu ya, semuanya takut mati lah ya, tapi ini sangat berlebihan ya. Nah, gangguan panik ini adalah suatu gangguan yang ditandai oleh beberapa kali serangan panik ya. Nah, yang timbul mendadak ini adalah namanya serangan. Tapi di antara serangan panik tersebut, yang bersangkutan itu tidak merasakan kecemasan, jadi baik-baik aja kalau dia tidak sedang mengalami panik ya. Misalnya serangan panik itu bisa seminggu sekali. Nah, misalnya hari Senin. Nah, Selasa, Rabu sampai Minggunya itu
biasa-biasa aja, tidak tampak ada cemas. Seninnya ada serangan lagi, nah gitu maksudnya ya. Dan ini bisa menimbulkan kepanikan tanda kutip pada orang lain atau anggota keluarga yang melihat dia gitu ya. Karena kan dia merasa sesak nafas, aduh ini tercekik nggak bisa nafas gitu ya. Ini kayaknya mau mati. Nah, panik kan kalau yang lain tuh aduh mau mati, aduh gimana, takut beneran gitu. Dibawalah ke UGD ya. Kemudian ya di sana langsung dikasih oksigen, kemudian periksa, tensinya mungkin normal, mungkin agak tinggi, nadinya juga cepat gitu ya. Nah, kan mungkin dokter ya melihat apakah memang ada kelainan fisik ya. Pertama jantungnya periksa EKG ya, rekam jantung bagus, hanya rada cepat sedikit. Bisa jadi dia di ronsen gitu ya, dan pemeriksaan yang lainnya. Kemudian ya pasien tersebut mungkin menceritakan ya sebetulnya memang lagi ada masalah atau bisa saja tidak ada masalah juga ya kalau orang panik itu. Jadi ini tanpa sebab ya biasanya serangannya. Tapi setelah lama-lama bagus lah gitu ya, pakai oksigen sedikit, bagus katanya ini nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya secara fisik nggak ada apa-apa, pulang ya udah pulang ya seperti itu ya. Jadi sering ke UGD-nya karena tadi itu seperti tercekik seperti mau mati ya, takut serangan jantung, takut memang akan mati saat itu. Nah, selanjutnya adalah fobia ya atau fobi. Nah, ini adalah suatu kecemasan yang ditimbulkan atau dicetuskan oleh situasi atau objek yang jelas ya dari luar individu yang sebenarnya tidak membahayakan ya. Karena itu objek atau situasi tersebut dihindari atau kalaupun dia dihadapi dengan rasa terancam ya, terancam itu ya gejala cemasnya ada gitu nampak ya. Nah, ini ada 3 jenis fobia. Yang pertama agorafobia, bisa disertai dengan panik atau tidak disertai dengan panik. Jadi 2 nih ya, agorafobia dan panik. Lalu ada fobia sosial dan ada fobia khas ya. Nah, ini sepintas ya, yang disebut agorafobia itu dia ketakutan pada situasi ini. Ada 4 situasi dan dia disebut agorafobia bila paling sedikit 2 situasi dari 4. Di banyak orang ya, atau banyak keramaian. Kalau keramaian pasti banyak orang. Lalu di tempat umum, ya kalau tempat umum belum tentu banyak orang, walaupun biasanya banyak orang. Misalnya di stasiun kereta api, nah itu tempat umum. Bisa banyak orang, tapi kalau sudah malam kan, udah nggak ada lagi ya pemberangkatan, dia tidak banyak orang, tapi dia tetap takut ya di tempat umum. Dia takut juga bepergian keluar rumah dan takut untuk bepergian sendiri. Jadi dia harus ditemani ya. Dan menghindari situasi fobik, jadi menghindari keluar rumah, jadi dia housebound. Jadi artinya dia sering di rumah ya. Kemudian fobia sosial. Nah, ini adalah rasa takut yang menetap dan tidak rasional terhadap situasi sosial tertentu dan berusaha menghindari itu. Pada semua fobia ini sama, berusaha untuk menghindari. Ya, dia kecemasannya karena mungkin dia dinilai negatif atau ya dia menjadi pusat perhatian orang lain dan dia takut untuk dinilai negatif ya. Misalnya berbicara di depan umum atau saat presentasi misalnya seperti ini, aduh ini saya takut salah misalnya, jadi saya grogi nggak bisa bicara seperti itu ya. Fobia sosial dan dihindari ya, misalnya kalau saya fobia sosial, Teh Agdi saya nggak jadi deh gitu ya, nggak jadi ya ngisi presentasinya, ngeles itu ya, sakit perut padahal takut ya. Nah, gitu. Ya, kemudian fobia khas itu khas untuk satu ya. Jadi terhadap satu objek atau satu situasi tertentu ya. Misalnya fobia ketinggian ya, fobia di tempat tertutup gitu ya. Banyak lah ini ya. Kemudian tipe itu situasi ya. Sekarang tipe objek. Tipe binatang misalnya ada yang takut kecoa ya, takut apalagi banyak lah ya, lingkungan alam, takut badai, takut air ada. Lalu ada juga yang takut darah, takut disuntik ya, ada nih takut disuntik. Lalu tipe-tipe lain misalnya takut kalau ada yang cegukan, takut ya. Nah,
Yang terakhir gangguan obsesif kompulsif ya. Nah, obsesif kompulsif ini terdiri dari dua, ada obsesi dan ada kompulsi. Obsesi itu adalah pikirannya, ya. Jadi pikiran atau ide atau gagasan yang selalu timbul dalam pikirannya, bukan kemauan dia. Jadi bukan dibayangkan oleh dia gitu, bukan. Tapi dia langsung ada gitu dalam pikirannya. Dan dia itu menyadari, maksudnya di hayati itu dia menyadari bahwa ini tuh nggak masuk akal gitu, dan dia tidak menyukai hal tersebut, ya. Jadi contohnya yang paling sering adalah washing gitu ya, cuci tangan ya. Jadi pikirannya, kalau obsesi adalah pikirannya. Jadi dia mengatakan bahwa tangannya itu kotor. Nah, itu obsesinya. Sedangkan kompulsi itu adalah tingkah lakunya yang berhubungan dengan pikirannya. Jadi kalau dia berpikir tangannya kotor, maka kompulsinya adalah dia melakukan tindakan mencuci tangan yang berulang-ulang. Dan ini berulang-ulangnya bukan seperti kita lah mungkin sekarang ya, takut COVID cuci tangan. Nah, memang harus cuci tangan kan? Itu kemauan kita gitu. Dan ya kita senang-senang aja lah cuci tangan gitu ya, karena memang harus bersih sekarang ini. Tapi kalau kompulsi, ya udah cuci tangan, dia merasa pikirannya kotor, cuci tangan lagi. Jadi bukan hanya 1-2 kali, tapi bisa beratus-ratus kali ya, sehingga dia mengganggu aktivitasnya. Ya, dengan mencuci tangan terus, ya nggak jadi keluar rumah, nggak jadi pergi gitu ya. Nah, sekarang apa? Ya, tadi udah ya. Sekarang pencegahannya. Jadi tadi kan disebutkan cemas itu dan depresi temannya ya atau saudaranya itu adalah lanjutan dari stres ya. Jadi stres yang tidak bisa dihadapi gitu. Jadi namanya distres ya. Sedangkan kalau eustress yang positif ya itu nggak apa-apa. Nah, jadi mencegah depresi, mencegah cemas itu dimulai dengan mencegah stres itu sendiri. Ya, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kekebalan terhadap stres. Ya, nah ini cara-caranya yang sederhana saja sebetulnya ya. Jadi dari makanan ya, yang harus halal. Yang pertama halal, baik, tidak berlebihan gitu ya. Tidur teratur, cukup. Kalau cukup tergantung tiap orang berbeda ya. Olahraga ya, bisa kalau sekarang mah ya jalan, senam misalnya ya, ini paling sedikit 2 kali seminggu. Tidak merokok, tidak minum alkohol ya. Kemudian perbanyak silaturahmi, ya sekarang silaturahmi mungkin lewat dunia maya ya, tapi tetap silaturahmi. Kemudian pengaturan waktu, jadi waktu itu kita sendiri yang mengatur ya. Kemudian agama ya, agama itu dihayati ya dan diamalkan ya. Kemudian rekreasi ya. Ya kalau zaman normal kita zaman normal ya. Ya, kita sering lah mungkin ya rekreasi. Kalau sekarang rekreasi itu kan sesuatu yang menyebabkan kita senang ya. Rekreasi itu bisa saja di rumah gitu ya, misalnya membuat apa ya, kalau senangnya memasak ya itu kan rekreasi juga ya. Kemudian keuangan, nah itu harus seimbang ya antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, kemudian ada juga kasih sayang ya. Jadi kita itu harus menjadi seseorang yang mencintai dan dicintai ya, dan ini masih banyak sebetulnya. Nah, sekarang manajemen cemas ya. Jadi tadi kita pencegahan, tapi sekarang kalau memang kita sudah terjadi begitu ya, kita mengalami gangguan cemas, ini bagaimana? Nah, ini terapinya, manajemennya adalah holistik ya, jadi kompleks ya, menyeluruh. Yang pertama psikofarmaka, kemudian terapi somatik atau fisik ya, psikoterapi dan psikoreligius. Nah, ini psikofarmaka ini ya istilah ya, artinya obat ya. Jadi orang dengan gangguan cemas itu karena dia sudah mengganggu kehidupannya, berarti kan harus ditangani ya. Nah, biasanya ini kan dokter ya, dokter umum atau paling tepatnya dokter psikiater ya. Jadi pada seorang dengan gangguan cemas, sebaiknya dia memakai obat-obatan ya yang berkhasiat memulihkan
fungsi gangguan di neurotransmitternya. Tadi ya di otak, di situ ada sel-sel saraf dan di antara sel-sel saraf itu ada satu celah ya. Nah, ya salah sinap namanya. Jadi di situ ada sinyal penghantar saraf dari satu sel saraf ke sel-sel saraf yang lainnya. Pada orang dengan depresi dan cemas, neurotransmitternya itu terganggu, sehingga dia bisa berkelebihan jumlahnya dan juga bisa berkekurangan jumlahnya itu ya. Nah, ini di sistem limbik. Nah, sistem limbik ini berfungsi mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku ya. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku itu adalah jiwa ya. Kemudian ya bagaimana nih dia bekerjanya ya? Jadi bekerja menurunkan atau meningkatkan ya, yang paling tepat itu menstabilkan neurotransmitter ya. Nah, obat ini menyebabkan stresor psikososial yang dialami seseorang itu tidak mempengaruhi fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor ya, ini ya, pikiran, perasaan, dan perilaku dan organ tubuh tadi, karena kan cemas itu ke fisik tadi ya, yang berdebar, yang sakit perut, segala macam. Jadi stresornya itu tetap ada ya, kita nggak bisa menghindari stresor, tapi bagaimana ya dengan obat itu distabilkan sehingga tidak mengganggu lagi. Nah itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah psikoterapi ya. Psikoterapi itu metode pengobatan psikologis yang bertujuan untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku sama ya, yang bermasalah dengan menciptakan pemahaman baru dari pikiran dan perasaan yang berhubungan dengan kesulitan yang dialami saat ini. Nah, ini banyak. Ini hanya beberapa saja ya, psikoterapi suportif, kognitif, ya perilaku, keluarga ya. Kalau suportif itu ini kita mendukung, mensupport orang. Mensupport itu dengan bagaimana? Biasanya orang itu ingin didengarkan. Ya, jadi kalau misalnya ada klien saya atau katakanlah pasien saya datang, dia curhat atau apa ya, dia menceritakan masalahnya, kita dengarkan dulu, ya, dengarkan dulu, nggak usah nanti begini-begini itu, bukan ya. Kadang-kadang kan ingin didengarkan saja, ya, sportif. Kalau kognitif, dia merubah pikiran, ya, pada depresi atau pada cemas, pikirannya adalah negatif. Misalnya tadi apa ya contohnya? Pada gangguan cemas menyeluruh atau pada panik aja. Nah, pikiran atau kognitif orang panik itu adalah kan saya mengalami tercekik seperti mau mati. Nah, pikirannya adalah dia akan mati sebentar lagi. Padahal kan ternyata dia bukan gejala jantung ya, bukan sakit jantung. Ternyata udah berapa kali ke UGD, dia kan ternyata tidak mati, maksudnya tidak mati-mati, maksudnya dia baik-baik aja gitu. Nah, jadi itulah. Jadi psikoterapi kognitif itu dia merubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Ya, pikiran yang negatifnya adalah saya sebentar lagi akan mati. Tapi psikoterapi kognitif pikiran yang positifnya adalah saya benar mengalami sesak nafas, tapi saya mengetahui bahwa ini adalah serangan panik. Dan serangan panik itu tidak akan berlangsung lama, paling beberapa menit saja, dan saya akan baik-baik saja. Nah, jadi suatu saat dia mengalami serangan panik, dia akan lebih tenang gitu, karena dia tahu sebentar lagi juga baik kok gitu ya. Nah, psikoterapi perilaku sama ya. Ini berhubungan juga dengan kognitif. Kemudian psikoterapi keluarga ya. Kalau misalnya stresornya dari keluarga, nah tentunya bukan hanya pasien atau kliennya, tapi dengan keluarga juga ya. Selanjutnya, ya ini yang terakhir ya, psikoreligius ya. Jadi lebih mendekatkan pada yang Maha Kuasa ya, berdoa ya, tapi dengan keyakinan ya. Ya harus yakin dikabulkan ya, mungkin suatu saat. Ya, ini sedikit ya. Kita harus sabar dalam cobaan seperti dalam surat Al-Baqarah ya. Sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu. Berarti kita memang selalu akan dicoba berupa ketakutan ya, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kematian, kekurangan buah-buahan ya.
Tapi sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Yang bagaimana? Yaitu apabila mendapat cobaan, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita semua milik Allah. Misalnya jiwa harta benda ya kalau diambil ya itu punya Allah ya. Kan titipan saja, bukan hanya harta benda, diri kita pun, diri orang lain pun ya, keluarga kita bukan punya kita. Nah, ini satu lagi, kita harus beriman pada takdir ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya ya, menciptakan bencana itu. Jadi udah jauh-jauh udah ada tuh. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah ya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi sedang-sedang aja ya, jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang gitu ya. Nah itu ya, rupanya sudah selesai. Mohon maaf saya nggak ngelihat jam, ini mungkin terlalu ini ya, kayaknya ini lebih ya. Seru, lebih dikit. Lebih dikit, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Tante Gemma. Ya, sama-sama Agni. Sebentar. Nah, ini barusan itu baru panelis pertama ya Bapak Ibu ya. Nih, ya udah wah gimana gitu nih, ini mulai rame-rame di WA nitip pertanyaan nih, Dok. Boleh. Pertanyaan nih, tapi nanti tahan dulu ya, pertanyaannya tahan dulu, kita lanjut dulu ke panelis kedua nih ya, karena tadi ya seperti yang Dokter Gemma sampaikan, yang namanya kecemasan itu ada kaitannya dengan apa tadi, parental example ya, gitu. Nah ini ya betul, ada hubungannya dengan nih panelis kedua kita ya, ada Bu Lis ya kita manggilnya ya. Nih sebentar Agni tampilkan dulu, santai ya Bapak Ibu ya, biar gak cemas ya, santai. Ya. Oh, udah muncul belum ya? Sebentar. Mana nih? Sebentar ya. Coba. Sip. Nah, coba udah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah. Nah, ya sudah kelihatan. Sip ya. Agni bacakan CV-nya dulu ya. Sebentar. Ya, nih Dr. Randa Mukhlisah MAG nih ya. Nih riwayat pendidikan salah satunya di S1 Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung ya. Nih terus juga S2 Manajemen Pendidikan Islam Unisba, dan riwayat pekerjaannya itu dosen luar biasa pada prodi PAUD, benar cara bacanya? PAUD, oh benar, Unisba 2003 ya. Terus juga ini di mata kuliahnya perkembangan bahasa untuk anak usia dini. Juga dokter luar biasa STAI Sabili tahun 2003 sampai 2006. Terus dosen tetap STAIM pada Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dari tahun 2003 sampai sekarang, dan juga ada pengalaman riwayat pekerjaan trainer parenting dan konsultan sejak 2003 nih. Jadi pada para parents yang orang tua, calon orang tua juga harus tahu ya. Bisa kita belajar sama Bu Lis ya. Gosip tanpa berlama-lama. Boleh ya Bu Lis, silahkan. Baik, terima kasih Teh Agni ya.
Terima kasih juga Bu Dr. Gemah. Sudah panjang lebar menjelaskan ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Saya mungkin akan membahas dari sisi pola asuh orang tua dan tingkat kecemasan anak ya. Nah, kalau tadi Dokter Gemah mungkin dari segi psikiaternya ya dan medisnya. Nah, saya akan lihat dari pola asuh. Silakan Bu Teh Agni, lanjut. Nah, keluarga itu merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak anak lahir ke dunia, ya. Nah, seperti apa ibunya mengajarkan sesuatu kepada anaknya, maka akan melekat pada diri anak itu. Baik sikap, ucap, tindak, dan itu akan membekas. Nah, jadi kalau misalnya ada remaja yang tiba-tiba cemas, itu biasanya ada proses ya, Bu Dokter ya. Proses dari kecil misalnya sering takut-takuti atau sering diancam-ancam gitu. Nah, sehingga anaknya menjadi fobia setelah besar. Nah, lanjut lagi Bu Teh Agni. Nah, pola asuh yang diterapkan oleh ayah ibu itu biasanya akan melekat pada psikis ya, sikap, ucap dan tindak anak. Lanjut Teh Agni. Ya. Nah, apa itu pola asuh? Tentu kita akan bertanya ya, pola asuh itu yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing anak di masa perkembangannya menuju pendewasaan. Nah, ada 3 gaya pola asuh, ya. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, yaitu pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Nah, seperti apa pola asuh otoriter? Mari kita lihat ya. Nah, dalam pola asuh otoriter itu orang tua mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Misalnya begini, sering memberikan ancaman, awas kalau tidak tidur jam segini nanti mama akan ini. Nah, seperti itu. Awas kalau tidak mandi nanti mama tidak akan belikan apa. Nah, seperti itu. Banyak ancaman. Sehingga anak menjadi cemas berkelanjutan ya. Yang kedua yaitu orang tua ketat dalam memberi kendali terhadap anak. Nanti kalau mama pulang, pokoknya rumah tahu bersih. Kalau mama pulang, pokoknya semua piring sudah tidak ada yang kotor. Nah, jadi sifatnya tuh menekan kepada anak. Nah, yang selanjutnya orang tua seolah lebih tahu. Anak tidak didengar pendapatnya. Yang keempat, anak sebagai objek yang harus dibentuk. Dia terus yang dibentuk, sedangkan yang beri pola asuhnya tidak pernah ingin membentuk dirinya bagaimana mengajarkan atau membimbing anak dengan cara yang lebih baik. Lanjut lagi, Teh Agni. Nah, kalau pola asuh permisif itu anak diberi kebebasan tanpa pengawasan. Orang tua cenderung tidak menegur dan memberikan sedikit bimbingan. Misalnya begini, anak membuang sampah, biarlah udah budak iya, dalam bahasa Sunda kan gitu ya, Teh Agni ya. Saya bukan orang Sunda. Nah, sholat atuh diajar sholat tuh umur 7 kan, tapi karena dia dianggap masih kecil, dakeun wae da budak keneh, biarin masih anak-anak, nanti juga udah besar. Padahal justru Buya Hamka mengatakan waktu kecil itu termanja-manja, setelah besar terbawa-bawa, kalau sudah tua terubah tidak, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, begitu juga dengan cemas, kalau sering ditakut-takuti dari kecil, maka sampai besarnya itu akan terus seperti itu, susah mengobatinya. Nah, lanjut Teh Agni, next lagi. Nah, pola asuh demokratis ya. Nah, orang tua memiliki kewenangan tapi tidak sewenang-wenang. Tadi di dalam otoritas ya, di dalam otoriter itu orang tua cenderung sifatnya sewenang-wenang. Nah, kalau di demokratis itu punya kewenangan tapi tidak sewenang-wenang.
Orang tua menempatkan batas-batas kendali atas tindakan anak, mendorong anak-anak untuk mandiri. Nah, next lagi. Nah, mengapa anak merasa takut dan cemas? Yang pertama yaitu orang tua sering menekan ya atau memaksa anak, sering menakuti anak, cemas bagian dari perkembangan anak juga, tapi mungkin cemas yang masih dalam batas-batas wajar. Ini saya mau cerita sedikit nih. Dulu anak saya yang umur 4 tahun ya, dia sakit demam berdarah, dirawat di rumah sakit. Nah, karena kebanyakan pada anak kecil itu takut disuntik, takut diambil darah, takut ya pokoknya takut dengan rumah sakit lah, takut dokter. Sehingga ketika anak saya tinggalkan di rumah sakit, titip kepada saudara, titip sebentar ya, saya mau ambil baju pulang. Saya balik lagi ke rumah sakit, anak saya terisak-isak menangis. Nah, ternyata ketika ditanya, tangannya ditahan oleh suster. Tahan kencang, kakinya juga. Terus saya tanya, suster, ada apa ini anak kok menangis? Nah, ternyata ini Bu, tadi kan diambil darah. Kan kalau DB itu diambil darahnya sering berulang-ulang. Nah, diambil darah jadi saya pegang. Nggak perlu begitu, saya katakan. Justru anak ini sudah terbiasa diajak dialog, sehingga nggak perlu pakai ikat sana, ikat sini, tahan kakinya. Nyantai aja, sehingga dia rileks, saya bilang gitu. Jadi nggak pernah cemas dia dengan diambil darah. Kan 9 hari di rumah sakit. Hari yang ke-8 tidak ada cemas sedikit pun. Tapi hari yang ke-9 dia merasa cemas seperti itu karena ganti ini perawat kan ya. Nah, karena anak ini tidak pernah ditakut-takuti, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa didialogkan sehingga dia berani menghadapi apa-apa. Ketika dia masuk di rumah sakit, disangka oleh perawat ini anak pada umumnya, nah gitu. Jadi, nah itu kecemasan tidak terjadi pada anak saya karena terbiasa dengan pola asuh yang berdialog gitu ya. Nah, lanjut Teh Agni ya. Mengapa anak merasa takut cemas? Nah, prosesnya adaptasi di lingkungan baru, sekolah baru, teman baru dan lain-lain. Nah, saya mengalami pindah sekolah SD ya 3 kali Teh Agni. 3 kali bukan karena baong ya, tapi pindah-pindah, tapi karena orang tua memang pindah-pindah terus sampai ke Malaysia. Nah, Malaysia itu kan budayanya beda dengan kita, terus sifat orang pasti beda, kurikulum beda, bahasa juga beda. Nah, itu setiap pulang sekolah selalu saya merasa tidak nyaman, lapor kepada ibu, ini bagaimana ini di sini, kok ada istilah begini, istilah begitu. Nah, ini termasuk kecemasan yang proses adaptasi di lingkungan baru, sekolah baru, teman baru dan lain-lain. Nah, ternyata itu akan menjadi sejarah kita setelah kita besar ya. Tapi waktu mengalaminya rasanya cemas banget dan sulit untuk keluar dari masalah itu. Nah, yang kedua yaitu takut yang berlebihan, misalnya takut binatang, takut gelap, kondisi cuaca, takut ketinggian. Nah, saya rasa kalau takut ketinggian tadi sudah dibahas oleh Ibu Dokter ya, takut darah juga. Nah, ini cemas yang hampir dimiliki semua orang ini ya. Nah, silakan lanjut Teh Agni ya. Ciri-ciri anak yang mudah cemas, pertama rewel, yang mudah menangis, ingin selalu dekat orang tua, pesimis, kurang percaya diri, sering ngompol, memiliki pikiran buruk. Nah, ini ada 7 masalah ya. 7 ciri-ciri. Tapi anehnya pada orang tua itu ketika anak rewel, anak menangis malah sering dipukul, ngompol juga dipukul. Nah, terus bukannya dicari solusinya kenapa ini tertekankah atau karena masalah apa? Nah, tidak. Ini di sini kita perlu mencari permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Mungkin dia sedang menghadapi cemas yang berlebihan sehingga terjadi hal yang 7 ini. Nah, kebanyakan orang tua kalau ngompol-ngompol wae gitu ya. Nah,
ya sering saya melihat seperti itu. Kalau rewel, menangis juga bukannya didekat, bukannya ditanya, tapi yang ini malah sering melayangkan tangan gitu, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Silakan Teh Agni, lanjut lagi. Nah, rasa cemas pada remaja. Nah, remaja yang baru meningkat masa puber biasanya suka galau ya dengan penampilan. Aduh, ini rambut saya gini, gimana ya bagusnya, ikut ini, ikut itu. Bahkan kalau ada jerawat juga itu setengah mati deh ininya, cemasnya. Saya punya tetangga dulu sekolah SMA, tiba-tiba terdengar bunuh diri. Nah, ternyata itu pernah diceritakan kepada temannya bahwa dia tuh penuh jerawat di mukanya. Nah, ini terjadi pada remaja. Padahal hal-hal yang sepele tapi bisa menjadi berat kalau tidak ada apa namanya penjelasan dari orang tua, bakal kamu nanti remaja bakal seperti ini, ngalamin ini. Itu kan harusnya kita sebagai orang tua memberitahu ya hal-hal seperti itu. Takut gagal. Nah, gagal ini juga bisa gagal berhubungan dengan orang atau mungkin gagal dalam menuntut ilmu dalam sekolah. Biasanya orang tua yang banyak obsesi ya, kamu nanti harus jadi dokter misalnya, padahal anaknya tidak minat menjadi dokter, kemudian dipaksakan, kamu nanti harus masuk ITB. Nah, ini kan harus, kata-kata harus ini ambisi orang tua semuanya, padahal justru seharusnya mempelajari ini anak ini kecenderungannya kemana, seperti itu. Ya, lanjut Teh Agni. Nah, yang ke-9 adalah peran orang tua untuk mengatasi anak yang mudah cemas. Mengajak anak itu berbicara dulu apa yang menjadi permasalahannya. Kalau dilihat tadi dari gejala-gejala anak yang mudah cemas itu, harusnya orang tua cepat tanggap ya, mengajak anak bicara. Yang kedua, sambil mencari tahu kondisi yang sedang dialami oleh anak. Kemudian tunjukkan bahwa Anda mengerti apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian beri dukungan positif. Lanjut Teh Agni. Nah, hal yang perlu dilakukan orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik, yang pertama, ajarkan anak tawakal dan sabar. Nah, ini penting karena banyak, ya mungkin tadi udah dibahas oleh Ibu Dokter ya, bahwa kita diberi cobaan itu, kemudian kalau tidak sabar maka ujung-ujungnya kena mentalnya gitu ya. Nah, saya juga punya teman ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, nah akhirnya sakit jiwa. Nah, itu yang penting diajarkan adalah tawakal dan sabar, itu menerima keadaan ya, menerima keadaan bahwa hidup itu bukan kita yang menentukan ya. Nah, yang kedua yaitu hindari anak dari trauma fisik dan psikis. Nah, jadi mental dan fisik itu terhadap anak memang kita harus hati-hati, jangan sampai merusak perkembangannya. Kemudian beri pujian atas usaha yang dilakukan anak. Kalau mereka dapat melakukan sesuatu yang bagus, itu perlu diberi reward ya, pujian. Tapi kalau salah juga harus diberi teguran seperti itu. Selanjutnya yaitu hindari marah yang berlebihan ya. Jadi yang wajar-wajar saja. Nah, yang ke-10, hal yang perlu dilakukan orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik. Tadi udah ini Teh Agni? Ya. Yang ke-11, hal yang perlu dilakukan orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik, tidak otoriter atau tidak memaksakan kehendak. Nah, beri anak itu tanggung jawab supaya dia merasa bahwa dia itu keberadaannya dihargai. Kemudian ciptakan lingkungan yang positif, aktif berkomunikasi. Orang tua rajin bertanya kepada anak dan anak juga akan curhat kepada orang tua. Kemudian penuh kasih sayang. Lanjut Teh Agni. Nah, ini la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu bagian dari tawakal tadi. Lanjut Teh Agni. Ya. Nah, ini apabila dilanda musibah atau kesedihan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, yaitu orang-orang yang apabila
musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi sudah dibahas juga oleh Bu Dokter ya, sama. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah jiwa ini akan menjadi tentram. Nah, sekian dulu dari saya mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, yang di Zoom, ya terima kasih Bu Lis ya, tadi betul-betul ternyata semua segala sesuatunya saling berkait ya, barusan dari Dokter Gemah. Ternyata ngomongin fisik gak bisa jauh dari psikis. Ngomongin fisik dan psikis gak bisa jauh dari spiritual life juga. Terus ketiga hal itu gak jauh juga dari pola asuh ternyata ya. Iya. Tuh ya. Nah ini untuk Bapak Ibu barangkali yang di Zoom ada yang mau bertanya, silahkan boleh di kolom komentarnya atau boleh acungkan tangan ya kalau mau ngobrol langsung. Oh langsung ada yang mau ngacung. Oh ada ini Bu Hilya, boleh silahkan ya. Saya emang nggak sok di udah ini di oke ya nah sip. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun serta acana. Ini untuk Ibu Lis dari tadi berkenaan tentang pola asuh yang diterapkan orang tua. Iya. Dari ketiga itu yang saya pahami berarti kita harus mengasuh anak-anak kita itu dengan asuhan yang demokratis. Iya. Sementara pengasuhan itu dari mulai bayi sampai usia 18 tahun. Nah, sekiranya kita mendapatkan anak di atas 18 tahun itu, sementara pendidikan demokratis tidak dia peroleh. Hanya pendidikan otoriter dan pendidikan permisif yang mereka peroleh. Nah, apakah bisa kita rubah orang yang di atas 18 tahun tersebut atau bagaimana? Iya. Hatur nuhun. Mangga. Terima kasih Bu Hilya ya. Nah, kalau kejadiannya itu kan berarti antara pola asuh orang tua dan anak ya. Hubungan antara orang tua dia dengan anak. Nah, kalau misalnya ibu tahu bahwa apakah itu saudara atau mungkin tetangga atau teman dekat yang diperlakukan otoriter seperti itu, lebih baik dia dipisahkan. Misalnya dia masuk ke pesantren atau mungkin dia tinggal dengan siapa dengan yang lebih baik. Nah, ibu beri pengertian bahwa pola asuh yang otoriter itu memang tidak nyaman, ya, tidak menghargai fisik maupun psikis anak, kepribadian anak tidak dihargai, merasa gimana ya, tertekan. Ya, itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gemah ya. Seingat saya kalau orang tuanya otoriter itu memang harus dijauhkan. Soalnya kalau terlalu lama anak berhubungan dengan pola asuh yang buruk itu akan merusak mungkin otaknya. Karena seingat saya anak yang sering dibentak ya itu akan merusak kecerdasan ya Bu Dokter. Iya, bisa. Mungkin ya, boleh saya tambahkan? Ya. Saya tambahkan ya. Sebentar saya rubah aja ya. Apa? Background. Di backgroundnya dimatiin. Iya. Sih. Soalnya serem kelihatannya. Jadi gini Bu, kalau misalnya ada anak kan sekarang anak ya saat ini ya remaja atau orang dewasa yang berkonsultasi ke psikiater itu udah mulai berubah lah, lebih baik ya dibandingkan sebelumnya ya. Jadi mereka menyadari ada sesuatu yang salah atau ya saya itu mengalami sesuatu, mengeluhkan sesuatu dan saya ingin berkonsultasi. Jadi ada juga beberapa remaja yang konsultasi pada saya. Ya bisa saya dengarkan dulu kan seperti itu ya. Jadi tadi kan suportif dulu, dengarkan dulu. Nah setelah itu ya karena
apa ya, sudah mengganggu fungsi-fungsi kehidupan sehari-hari, biasanya kan saya berikan obat juga. Dia lebih tenang mungkin gitu ya. Nah, kemudian ya mulai untuk selanjutnya digali masalahnya apa. Misalnya masalahnya seperti tadi ya, ada konflik dengan orang tuanya. Nah, ini ada yang disebut psikoterapi keluarga seperti itu ya. Tapi karena yang pertama berkonsultasi ya atau klien saya itu adalah anak remaja tersebut, maka harus seizin anak. Jadi bagaimana, boleh nggak kalau saya kalau misalnya orang tua kamu mengetahui tentang hal ini. Kalau pada awalnya biasanya nggak mau gitu, jangan tahu. Karena saya kesini juga katanya orang tua saya nggak tahu seperti itu ya. Tapi kita berikan pengertian ya, karena tata laksana umpamanya dia mengalami gangguan cemas lah ya, yang seperti kita sedang membahas sekarang ya. Tata laksana gangguan cemas itu bukan hanya kan harus holistik tadi ya. Jadi diberikan obat itu untuk mengurangi kecemasannya ya, sehingga dia lebih tenang. Misalnya yang tadinya nggak bisa tidur, yang tadinya setiap hari berdebar-debar jadi berkurang, lebih tenang. Kalau emosinya lebih tenang, dia biasanya berpikirnya juga lebih tenang. Nah, lalu saya sampaikan bahwa dengan lebih tenangnya itu sebetulnya kan belum selesai, belum tuntas, karena sumber stresornya belum diatasi begitu ya. Kalau sumber stresornya dengan orang tua, ya tentunya orang tua itu harus datang untuk mengetahui. Jadi ini kan dari sisi anak seperti ini. Nah, nanti dari sisi orang tua itu kadang-kadang berbeda gitu. Jadi ya kita lanjutkan lah ya. Suatu saat orang tuanya itu datang gitu. Ya, anaknya sudah mengizinkan. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh anak itu tidak terlalu sesuai. Artinya gini, contohnya anak itu menyebutkan bahwa orang tuanya pilih kasih gitu ya. Nah, setelah dikonfirmasi, kata orang tuanya, justru saya itu paling memanjakan dia gitu. Nah, artinya di sini ada satu perbedaan persepsi ya, gitu. Nah, jadi apa yang dipersepsikan oleh anak itu ya selalu negatif. Nah, kita bisa mengubahnya dengan psikoterapi kognitif. Jadi, kenapa dulu ayah saya marah misalnya? Ya, jadi kita gali apa ya yang positifnya. Oh, marah karena memang menginginkan saya disiplin seperti itu. Jadi dirubah cara pandangnya. Mungkin itu tambahannya, Bu. Iya, terima kasih. Ya, memang Ibu Gemah kan terapis, jadi mengalami langsung ya. Iya. Iya. Baik. Sip. Ya, gimana menjawab ya Bu Hilya? Atau masih mau ada yang ditambahkan? Udah? Oh, jempol, sip. Nah, ini ada penanya lagi nih dari Abang Gazi nih ya. Umurnya 11 tahun nih, ikutan nonton. Hebat, luar biasa. Nanya nih, katanya sebetulnya mungkin sepertinya ke Tante Gemah dulu ya. Ini apa sih sebetulnya tadi ya, mungkin diperjelas lagi penyebab fobia nih. Apakah fobia itu selalu karena pernah ada trauma? Terus gimana cara meminimalisirkan fobianya atau sampai menghilangkannya? Ini beliau ini, Abang Gazi ini ada trauma salah satunya sama jarum suntik tadi ya, mirip cerita sama Bulis ya berarti ya. Kayaknya. Ya, itu gimana nih versi Tante Gemah? Apa yang ada info tambahan lagi? Ini langsung ibunya. Apakah ada hubungannya kan kadang merasa cemas, stres salah satunya gitu ya dengan jarum suntik itu tuh apakah karena traumanya ataukah ada hubungannya karena abang ini ADHD gitu ya. Jadi soalnya sampai cemasnya tuh sampai sesak katanya, sampai sesak gitu. Sang ibu sudah sampai peluk tapi belum nggak cepat gitu redanya. Nah itu gimana, boleh versi Tante Gemah dulu, nanti Bulis silakan. Enggak. Iya, terima kasih Ananda Gazi ya, yang menyimak, hebat ya. Jadi tadi pertanyaannya sebab-sebabnya ya, penyebab fobia. Nah,
Kalau kita bicara tentang penyebab, apapun itu ya, mau gangguan cemas, gangguan depresi, atau gangguan lain pada psikiatri, itu tuh penyebabnya itu ada 3 gitu ya. Yang pertama bio, yang kedua psiko, yang ketiga sosial ya. Udah saya sederhanakannya kalau biologi ini gini. Jadi yang pertama adalah bawaan anak itu sendiri, bawaan individu ya. Jadi kita itu sebagai seorang manusia pasti ada titik lemahnya ya. Misalnya orang dia suka asma nih, asma ya, jadi nggak kuat sama udara dingin. Dia titik lemahnya pada saluran nafasnya. Terus ada yang kulitnya misalnya alergi makan udang, padahal yang lain enggak. Dia titik lemahnya pada itu, ya. Nah, tapi ada juga orang yang titik lemahnya itu pada di emosinya. Jadi ini ada bawaan, kemudian ada faktor genetik juga, ya. Yang kedua, yang psiko ya. Psiko itu adalah ini kita, jiwa kita, mental kita. Ini dipengaruhi oleh perjalanan di masa kanaknya ya, termasuk juga pola asuh, misalnya tadi kalau dihubungkan jarum suntik ya, jadi mungkin pola asuhnya ditakut-takutin kata Bulis tadi, awas ya kalau kamu nakal disuntik sama dokter. Saya masih suka dengar seperti itu. Bu jangan ditakut-takutin itu, atau nanti nggak mau ke dokter gimana, susah lagi, ibunya sendiri yang susah ya. Nah ditakut-takutin ya, jadi sebagai ancaman, sebagai hukuman ya kan. Kalau kamu nakal, kamu disuntik. Wah, padahal sekarang harus divaksinasi gimana. Nah itu pola asuh ya. Nah, kemudian kalau sosial itu jadi ada faktor penyebabnya, stresornya ya. Itu misalnya pernah disuntik ternyata nggak sekaligus, atau pernah diinfus nggak sekaligus masuk ya, jadi harus diulang. Nah itu mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah itu jadi sebabnya itu ada 3 ya. Dan apalagi penanganannya ditanyakan nggak tadi? Ya, misalnya fobia jarum suntik gimana caranya? Ya, caranya kan kalau yang faktor biologi, misalnya kita punya pencemas, nggak bisa ya. Masa kita mau pilih, saya nggak mau jadi anaknya mama, ya mau anaknya siapa ya, nggak bisa ya. Nah, jadi yang dirubah adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita mungkin gini, kalau disuntik itu pasti sakit. Nah, itu tuh sebenarnya sesuatu yang tidak selalu benar ya. Jadi bisa saja salah. Kan ada yang disuntik nggak sakit, cuma kayak digigit semut aja, benar. Jadi kemarin saya juga disuntik vaksin gitu. Saya membayangkan hal yang menyenangkan. Saya berupaya bahwa disuntik itu biasa aja, nggak sakit, jarumnya juga kan kecil. Lalu saya berpikir saya harus divaksin karena saya ingin dibentuk kekebalan, jadi supaya sehat lah. Jadi itu ya, jadi banyak caranya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan lanjutannya ini dari mamanya ya. ADHD terus dengan kecemasan jadi, ya sampai sesak. Ya, jadi kalau ADHD itu mungkin sudah apakah ada hubungan dengan ADHD-nya gitu? Yang mana yang tadi? Yang fobia atau yang sampai sesak? Nah, jadi kita kalau saya sebagai dokter ya harus mengassessment lagi, memeriksa ulang ya. Jadi kalau memang betul ADHD ini kan jadi ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah itu memang bisa disertai dengan gangguan-gangguan yang lain, bisa ya, bisa juga disertai dengan perasaan cemas. Jadi ini sesuatu yang berbeda, terpisah, tapi bisa bersamaan. Yang kalau tadi sampai sesak ya, kalau ya apakah itu panik? Tadi kan kita bahas panik ya, atau kecemasan yang lain. Nah itu kan tadi kembali nanti mungkin nanti ditambahkan oleh Bulis sebagai orang tua, ya itu nanti Ibu silakan mungkin ditambahkan gimana ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mengenai anak yang takut dengan jarum suntik itu ya mungkin ibunya sendiri tidak pernah menakut-nakuti. Mungkin saja dari lingkungan ya, faktor ekstern di luar rumah, apakah itu
temannya atau mungkin tetangga atau mungkin saudara yang pernah menakut-nakuti, sehingga ketika dia harus disuntik dia benar-benar merasa takut dan cemas gitu ya. Nah, ini banyak terjadi ya Bu ya pada orang tua yang menakut-nakuti itu sampai sekarang ya Bu. Nah, seharusnya itu tidak terjadi karena apa? Apabila anak itu sakit, dia harus disuntik, yang kewalahan justru orang tuanya juga gitu. Ini bagaimana nih menghadapinya harus disuntik, padahal sudah pernah ditakut-takuti bahwa nanti disuntik. Jadi anggapan dia kan disuntik itu pasti sakit, nah gitu. Mungkin itu saja Bu. Kalau ibunya memang tidak mempengaruhi, mungkin dari luar gitu, faktor ekstern. Iya, kayak ya. Terima kasih. Kayaknya memang faktor dari luar ya, karena memang iya. 1 bulan sekali bisa sampai 3 kali infus itu dokter gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Kayaknya sudah dari luar ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Dokter Gemma, Bu Li. Sama-sama Ya, Bu, sama-sama. sehat selalu. Itu berarti memang kompleks ya, tadi harus holistik ya. Boleh Tante Gemah ya, benar-benar nggak bisa tok satu gitu ya. Iya. Banyak banget banyak ya. hal. Terus ini ada juga nih, karena memang pengalaman Agni sendiri juga sih, Agni juga takut disuntik. Tapi tadi kayak kata Tante Gemma, pikirin. Nah sekarang Agni yang bertanya ya, nih yang Agni tanyakan, gimana sih pertanyaannya tadi ya? Jadi ini tuh gak tahu karena takut jarum suntiknya atau karena darahnya tuh ya. Soalnya Agni pernah ada pengalaman donor tuh ya, donor dan pernah bantu ibu pokoknya ya, bantu Dokter Lina gitu. Yang dimana ketika gak tahu ngeliat jarumnya apa darahnya gitu ya, pokoknya jadi pias aja katanya teh. Jadi pias gitu secara fisiknya, tapi Agninya ngerasa biasa aja. Atau ketika di PMI itu Agninya ngerasa biasa aja, tapi ternyata Agni pingsan gitu. Itu gimana? Sampai pingsan gitu ya? Iya. Iya, jadi gimana Teh? Ya, pertanyaannya jadi gimana? Pertanyaannya, apakah itu bentuk pertahanan diri karena nggak tahannya gitu ya, bisa sampai kayak gitu tuh, atau gimana sih? Oh tadi ya yang takutnya itu Agni juga nggak tahu ya, itu takut jarumnya atau takut darahnya gitu ya? Padahal ngelihat ya punten darah menstruasi sendiri biasa aja gitu, tapi ngelihat darah sendiri mungkin di labunya kali gitu ya, apa jarumnya ya? Agni juga belum tahu. Jadi sebenarnya kan yang bisa menjawab itu yang bersangkutan ya. Kalau misalnya Agni seperti itu, Agni nanti bisa dipikir-pikir lagi. Saya itu takutnya apanya sebenarnya, ini juga bukan hanya Agni ya. Jadi ini umum lah gitu ya. Misalnya orang takut pada ketinggian. Apa yang ditakutkan sebetulnya ya? Yaitu dirinci. Apa takut jatuh gitu ya? Takut jatuh itu kan karena ada memori ya di dalam pikirannya, itu bisa memang pernah jatuh atau melihat atau mendengar cerita dan dia membayangkan itu, sehingga terbentuk dalam pikirannya bahwa bahaya kalau saya ada di ketinggian. Nah gitu, jadi dia menggeneralisasikan gitu ya. Jadi mungkin Agni waktu itu ya mungkin sebenarnya membayangkan yang lain gitu ya. Ada kalau dalam istilah psikologi atau psikiatri juga sebetulnya ada apa ya namanya, mengalihkan gitu ya. Sebetulnya dia bukan takut jarumnya ya, tapi takut akan sesuatu yang dialami yang mirip perlakuannya itu dengan disuntik. Jadi kalau kita berpikiran disuntik itu sakit, kemudian kita pernah mempunyai satu pengalaman disakiti oleh oleh seseorang misalnya ya. Nah, kita menganalogikan rasa sakit tersebut. Jadi belum tentu ada pengalaman, yaitu tadi mohon maaf ya Ibu Hilya, tadi siapa yang takut jarum itu? Ya, Mama Gazi ya.
Jadi saya tadi contohkan saja, tapi kan tidak selalu ya. Mungkin bisa jadi ditakut-takutin atau mungkin dari lingkungan ya, atau memang dia mengalami sendiri yang seperti tadi, misalnya mau diinfus nggak masuk tuh kan, itu ada pengalaman. Jadi dia berpikir bahwa kalau satu kali suntik itu akan gagal karena dulu pernah gagal. Jadi itu teori teori belajar. Jadi dia melihat bahwa dulu pernah gagal ketika diinfus dan sekarang pun akan gagal karena sama aja ya kan, diinfus disuntik sama aja. Jadi pikiran negatifnya itu yang harus dirubah. Itu ya. Gimana Agni bisa menjawab itu? Sip. Berarti emang balik lagi harus ke Agninya sih ya. Iya, ya gitu ya. Apakah memang ada sesuatu gitu ya? Kalau misalnya Agni melihat kayaknya nggak takut kan, tadi darah menstruasi sendiri nggak takut gitu. Darah di labu juga kan tergantung kita, kalau kita membayangkannya yang merah itu seperti Fanta gitu kan, suatu ya, aduh enak Benar. gitu. Jadi tergantung indah, dari ya. pikiran kita sendiri sebetulnya gitu ya. Sip. Iya. Nanti dicobain ke PMI lagi. Tapi kan kalau sekarang gimana? Emang sekarang masih takut? Gagal mulu waktu di tensinya, sekarang ke PMI-nya. Kenapa? Waktu ke PMI kan biasa ditensi dulu tuh. Jadi sekali Terus? waktu itu bisa berhasil, sekali waktu itu kejadian gitu. Langsung pingsan, heboh. Pokoknya heboh di pengambilan darahnya tuh. Gitu. Terus oh enggak, tensinya sih normal. Ketika biasa kan diambil darah ya. Nah, diambil darah nggak tahu udah berapa lama, pokoknya tahu-tahu di situ pada panik orang-orangnya gitulah ya. Oh, ternyata pingsan. Bangun pada nepak-nepakin pipi lah dan lain sebagainya gitu ya. Artinya sih ngerasa biasa aja, nggak nyadar kalau pingsan gitu. Oh, gitu. Kayak gitu ya, berarti ya begitu. Iya. Itu di chat Agni itu ya, Papa. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Banyak Papa? sekali. Banyak udah mulai banyak. Nih, ini dari Bu Nih, izin bertanya, bagaimana caranya menenangkan anak yang cemas? Oh iya. Salah satunya anak Teh Yeni ini sering pipis nih. Kalau sering pipis ini tuh apakah perlu diajak diskusi atau gimana? Boleh sweet dulu. Boleh dari. Silakan Bulis aja, Bulis silakan. Ya. Boleh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Lani ya, Bu Lani Meliani ya. Kalau menenangkan anak yang sedang menangis itu biasanya digendong, didekap ke dada ya, ditenangkan, ditepuk ke punggungnya. Kemudian nanti setelah dia mulai tenang baru diajak ngobrol. Nah, ini masalah sering pipis ini atau memegang-megang kemaluan biasanya sering. Saya punya tetangga dulu waktu di Malaysia, bapaknya tuh sering marah bahkan pakai rotan, Bu. Pakai rotan, terus satu kali pernah ke rumah orang berkunjung, ngacak-ngacak langsung, ngacak-ngacak apa aja di rumah orang gitu ya, ngacak kue, ngacak apa gitu. Semakin marah orang tuanya, kebetulan pembantunya tuh orang Indonesia. Jadi pembantunya mengatakan, pinter itu pembantunya, katanya kalau sebelum kita pergi ke rumah orang lebih baik bikin ini dulu, komitmen. Jadi dengan anak nanti kalau di rumah orang duduk manis ya gitu, jangan langsung ke kamar orang atau langsung ngacak-ngacak kue. Nah, dengan begitu kan nanti anaknya akan nurut. Jadi jangan main rotan, jadi bahasanya tuh bahasa pukul aja, Bu. Sehingga anaknya tuh sering kencing, sering menangis, sering rewel. Nah, yang sering mendekap itu saya perhatikan pembantu itu, makanya dia mau mencurahkan berkata apa, minta apa kepada pembantu daripada kepada ayahnya sendiri gitu. Nah, jadi kurang berdialog ya mungkin dengan orang tua. Nah, disitulah kita kalau misalnya anak sering pipis atau sering megang-megang kemaluan seperti mau kencing terus, nah itu biasanya dalam keadaan cemas yang tinggi gitu. Nah, caranya itu tadi ya, dengan mendekap anak dan sering mengajak ngobrol. Jangan ancaman terus, tapi kadang-kadang juga harus diberi reward dan berdialog gitu. Mungkin itu saja, Bu.
Bu Gemah mau nambahkan? Iya, udah ini sesuai Bu ya, tadi mungkin sudah terjawab oleh Ibu Lis ya. Jadi mungkin saya nambahkan saja Bu. Kalau masa perkembangan anak itu ya dari bayi kan ada fase fase oral gitu ya. Nah itu usia begitu lahir ya sampai 18 bulan ya itu tujuannya itu mendapat satu kenyamanan, rasa nyaman. Ya, rasa nyaman itu dengan dipeluk. Makanya kan kalau bayi nangis harus digendong ya. Jangan biarin aja latihan lah. Bukan latihan ya, kalau latihan kan nanti usianya beda lagi ya. Kalau ini kan bayi harus dipeluk. Ya, dipeluk. Dan kalau misalnya diberikan ASI kan selalu dipeluk pasti ya. Tapi kalau diberikan pengganti ASI ya tetap harus dipeluk. Jadi adanya rasa nyaman. Makanya tadi kalau kasusnya yang tadi Bu ya, yang tetangganya Bu Lis ya tadi itu ya sebenarnya kalau menurut saya sih tragis ya. Artinya tragis kan dia lebih dekat sama pembantunya ya, dia didekap gitu. Sedangkan oleh orang tuanya sendiri dia diberi hukuman. Padahal kan seharusnya memang tidak seperti itu ya. Jadi yang seharusnya adalah kita mengerti sebagai orang tua ya. Kalau memang usianya harusnya udah nggak ngompol lagi gitu ya. Kalau usia itu kan masih ngompol-ngompol itu belum toilet training kan nggak apa-apa. Tapi kalau udah waktunya dia udah harus sudah bisa toilet training ya. Usia yang dia harus tidak boleh ngompol lagi. Nah itu pasti ada sesuatu ya. Jadi kecemasan itu kan tadi mempengaruhi persarafan di tubuh ya, segala ya. Kalau misalnya pernafasan jadi seperti sesak ya, kalau ke jantung seperti berdebar, ke pencernaan seperti mual, ke perkemihan tadi kurang ya disampaikan. Perkemihan jadi sering pipis ya, itu juga salah satu tanda kecemasan begitu ya. Jadi yang penting sih sebetulnya menggali kenapa anak ini seperti ini gitu ya. Jadi makin dipukul kan makin cemas, makin ngompol gitu ya. Nah itu bisa menjadikan suatu trauma tersendiri. Bisa jadi nanti di suatu hari nanti anak sudah dewasa ya tadi asosiasi itu ya, ketakutan misalnya dipukul dengan suara kerasnya. Jadi nanti misalnya dia bekerja, kemudian bosnya itu suaranya keras, dia mengasosiasikan, menganalogikan itu suara ayahnya dulu yang marah. Jadi dia ini tadi ada ini ya dari Kang Cucu ya pertanyaan yang rekan kerja itu nggak bisa menyelesaikan tugas, mungkin berhubungan ya kalau misalnya ada sambungannya. Jadi kan ya sebaiknya mungkin digali dulu kenapa dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu gitu ya, apakah ada memang dia kesulitan atau ada trauma-trauma tersendiri, misalnya tadi kalau saya sambungkan gitu ya. Jadi bisa jadi ya karena ada beberapa pasien saya atau klien saya juga seperti itu, dia ada masalah dengan bosnya, terus digali-gali ternyata dia waktu kecilnya begitu, sering dimarahi suara keras, jadi dia nggak tahan dengan suara keras. Dia mengasosiasikan seperti itu. Padahal bosnya nggak marah, ya gitu aja ngasih pekerjaan gitu ya. Tapi dia mengingat kembali, karena kan ada pikiran kita itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadarnya yang memarahi atau suara tinggi itu adalah bosnya kan. Tapi kalau bawah sadar dia langsung set gitu. Oh itu ayah saya gitu ya. Jadi ada di situ ada figur ya gitu, dia menghubungkan, mengasosiasikan, menyambungkannya seperti itu mungkin gitu tambahannya. Agni ya. Kompleks sekali berarti ya. Iya betul. Dan wah pokoknya dari asuh terus juga yang bersangkutannya berarti kan kayak barusan kasusnya Agni kan mau gak mau usia Agni berarti harus memang bisa mengidentifikasikan sesuatu gitu kan ya. Jadi harus bisa mengidentifikasikan baru nanti penanganan kali ya. Ya, jadi sebetulnya kadang-kadang kita sendiri di alam sadar itu nggak tahu. Makanya kalau misalnya tadi kan kata Teh Agni kan udah misalnya dewasa harus bisa mereview gitu ini kenapa. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga ya. Jadi bukan karena kita udah besar, dewasa harus bisa. Enggak juga. Kenapa? Karena adanya di pikiran bawah sadar. Yang bawah sadar itu biasanya
timbul pada saat tidur ya, dari mimpi-mimpi. Makanya kan kalau Sigmund Freud kan interpretasi mimpi, mimpinya apa gitu. Mimpinya suka dimarahin sama ayahnya. Nah, ada konflik tuh sama ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi yang bisa menginterpretasikan mimpi itu adalah diri sendiri, bukan dukun ya. Saya mimpi ini kenapa diri sendiri, pasti ada konflik di situ. Gitu. Nah, atau kalau enggak dengan hipnoterapi. Iya. Jadi hipnoterapi itu kan kita dibuat tidur ya. Tapi alam bawah sadarnya itu terbuka. Jadi ditanya oleh hipnotis. Tapi hipnoterapi ya bukan hipnotis yang untuk entertain, bukan, itu beda lagi hipnoterapi ya. Jadi gali dulu apa dalam keadaan tidur, digali. Oh ini masalahnya. Biasanya masa kecil gitu. Mungkin itu. Sip. Betul. Jadi pun kalau sendiri merasa tidak bisa mengidentifikasi, ya saatnya lah perlu orang pihak ketiga berarti ya, kayak ke Tante Gemah mungkin konsul ya, terus ke Bulis juga perihal kan pasti ada kaitannya lah ya psikis sama pola asuh tuh kan ya. Iya, gitu kan ya, betul ya. Jadi jangan menunggu meledak dulu baru konsul ya. Iya. Tapi demi mencegah supaya tidak meledak, yes. Konsulah gitu ya. Ya, siap-siap. Biasanya kalau anaknya yang bermasalah membawa ibunya ya Bu, mau nggak ibunya tuh datang orang tua? Iya, makanya tadi di awal sih biasanya nggak mau, tapi setelah diterangkan ya kalau dengan penjelasan yang baik, biasanya mau. Nanti pertemuan selanjutnya ada ibunya. Dan alhamdulillah ya, jadi hubungan antara anak dan orang tua itu lebih baik jadinya. Yang susah tuh yang nggak mau gitu, yang anaknya datang sendiri tapi orang tuanya nggak datang gitu. Iya. Itu kesulitan psikologis itu. Iya. Sip, nih, ini mungkin ada hubungannya juga nih dari Bulani yang lainnya. Nih, Bulani bertanya bagaimana cara menumbuhkan percaya diri kepada anak yang usianya 14 tahun. Nih, kebetulan ikutan nyimak juga ternyata. Ya, boleh tipsnya dari Bulis maupun Tante Gemah, boleh. Bulis dulu. Boleh. Tapi 14 tahun itu diawali dari sejak kecil juga ya, nggak tiba-tiba mungkin ya. Ya, biasanya kalau percaya diri itu kita bisa melihat pendidikan di Jepang. Nah, di sana yang ditumbuhkan dulu sebelum belajar ilmu pengetahuan itu percaya diri, confident dulu. Percaya diri, kemudian kemandirian ya. Nah, percaya diri itu diantaranya diberi tugas-tugas sesuai usianya, menyapu misalnya. Dari situ kan tumbuh percaya diri, dari tanggung jawab yang kita berikan maka akan tumbuh percaya diri. Oh, keberadaan saya ini diperhitungkan oleh orang lain. Tapi apabila kita tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anak, maka dia akan merasa, duh, saya tadi anggap, nah seperti itu. Nah, jadi dari kecil itu sudah ada proses ya, proses diberi kepercayaan oleh orang tua sehingga pada usia 14 tahun itu harusnya sudah terbentuk gitu ya, tanggung jawab apa yang harus dia lakukan gitu. Mungkin itu. Silakan Bu Dokter. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Untuk kepercayaan diri itu betul. Jadi sebetulnya itu dipengaruhi oleh siklus perkembangan yang dia alami sejak bayi ya. Jadi kalau misalnya bayi itu tadi nangis ya, kembali lagi ini fase oral. Kalau ketika dia nangis kemudian langsung didekati oleh ibunya ya, kemudian memberi dekapan ya, memberikan ASI. Nah itu dia merasa bahwa apa-apa yang dia inginkan itu akan dikabulkan oleh orang sekitar ya. Orang sekitar itu biasanya kan ibunya. Jadi ini dia menjadi percaya terhadap orang lain. Nah, percaya terhadap orang lain itu adalah dasar dari percaya terhadap diri sendiri. Jadi dimulainya sebetulnya dari fase oral, begitu. Kemudian fase selanjutnya kan ketika anak itu mulai bisa berdiri, ya belajar jalan, kemudian
apa ya, belajar sesuatu lah, misalnya belajar membuka sesuatu, menutup sesuatu, kemudian oleh orang tuanya diberikan kesempatan, misalnya ayo buka, coba bisa nggak, begitu dia bisa membuka, misalnya tutup botol atau apa, diberikan reward. Wah bagus ya, rewardnya kan kalau masa anak-anak 3-4 tahun dengan sesuatu yang konkret ya, misalnya bisa makanan atau bisa juga nanti pelukan ya, reward sosial. Jadi anak diberikan reward dari kecil itu sangat penting. Jadi itu untuk kepercayaan dirinya. Jadi dia bisa melakukan sesuatu gitu. Kemudian misalnya dia sedang senang mencoret-coret ya, kan kadang-kadang dindingnya dicoret-coret gitu ya. Nah, itu kan kalau tergantung. Nah, orang tua misalnya kalau dia melihat, duh kok anaknya ngacak-ngacak. Kan kemarin baru aja dicat, harus beli lagi. Aduh, cat mahal misalnya seperti itu. Dimarahin lah kan biasanya gitu. Kamu ini bukan di situ, di sini gitu ya. Di sini di buku gambar, tapi sambil karena kesel gitu ya dibanting di sini gitu kan. Anak kecil kan belum ngerti gitu kenapa saya dimarahin, belum ngerti kenapa dia salah, tapi dia melihat dari ekspresi wajah bahwa itu adalah marah, sesuatu yang tidak nyaman. Dia akan ngerti kalau dia tuh dimarahin nggak nyaman, walaupun dia belum ngerti kenapa dimarahi seperti itu. Ya jadi kalau orang tua itu selalu mencela apa yang dilakukan oleh anaknya ya ketika dia salah gitu ya, tadi mencoret-coret mencoret dinding itu suatu hal yang salah ya, sering disalahkan, sering dikritik, maka kepercayaan dirinya akan berkurang. Nah, terus lanjut misalnya 12 tahun itu fase remaja adalah fase identifikasi, dia melihat figur orang tua. Jadi figur orang tua yang ideal itu seperti ini, misalnya dia tahu ya, yang lembut atau yang apa. Tapi kemudian dia tidak dapatkan di orang tuanya. Nah, masa remaja itu dia membandingkan. Kalau orang tua, orang tua teman saya mah, kayaknya enakan gitu ya. Suka ngobrol, bukan ditanya ada PR nggak kayak gitu ya, enggak gitu ya, apa ya tadi kejadian apa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan misalnya. Seperti itu, ya didengarkan gitu ya, atau ya figur orang tua yang ideal lah gitu ya. Nah, tapi kalau kenyataannya ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya gitu orang tuanya itu, maka dia merasa ada kepercayaan dirinya bisa aja turun karena dia tidak sama dengan sama temannya. Kalau temannya kan punya orang tua yang ideal, saya enggak. Jadi bisa jadi kepercayaan dirinya itu turun gitu. Jadi kepercayaan diri ini memang harus digali dari mana ya, sama aja. Jadi prinsipnya sih menggali kenapa akar masalahnya itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi ya itu tadi kita kasih reward ya. Kalau misalnya sudah terlanjur katakanlah orang tuanya ya kurang harmonis ya, kalau misalnya dia udah remaja sudah mulai bisa diajak bicara ya kita sampaikan ayah dan ibu itu ada sesuatu, ada konflik lah ya gitu, tetapi kami menyayangi kamu gitu ya, makanya kan kalau bertengkar jangan di depan anak gitu ya. Jadi misalnya ibu itu harus mengatakan ayah itu sayang sama kamu. Nah, ayah harus mengatakan ibu itu sayang sama kamu. Jadi jangan suka menjelek-jelekan gitu ya antara orang tua. Ya seperti itulah ya. Jadi mungkin agak kompleks juga ya gitu. Iya. Mungkin itu tambahannya. Ya tadi ya memang kompleks ya tentang percaya diri ini ya, nggak bisa tadi kayak Bu Lis bilang nggak bisa ujug-ujug anak ingin percaya diri di usia segini gimana caranya, bukan gimana caranya tapi tadi akar masalahnya ya kayak tadi kata Tante Gemma nggak ujug-ujug ya, tapi dari perjalanan pertumbuhannya gitu kali ya, tumbuh kembangnya ya. Sip, ini mungkin penanya terakhir. Boleh, Bu Hilyah lagi aja ya. Ini dong, misalkan ada seorang perempuan sudah berusia 26 tahun. Itu kan sudah saatnya dia sudah menikah. Tapi ketika saya dekati anak tersebut, kenapa sampai saat ini belum mau menikah?
Jadi bukannya dia mencari, tapi justru dia tidak mau menikah. Nah, dikarenakan karena dia curhatan dia itu ibunya kurang baik terhadap bapaknya. Nah, yang akhirnya dia merasa ketika dia harus mendapatkan sosok seorang suami, dia malu memiliki ibu seperti ini. Nah, itu apa yang harus saya beri masukan kepada anak tersebut gitu. Karena kan itu melanggar sunnah ya kalau tidak mau menikah gitu. Karena dia sudah karirnya sudah bagus, penghasilannya juga dia mapan lah. Dia merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan laki-laki gitu. Itu mungkin. Hatur nuhun Teh Agni. Silahkan. Enggak, Saya dulu. Bulis dulu. Ya, boleh. Ya, kebetulan saya juga punya saudara yang seperti itu ceritanya, tapi itu kecemasan, ya ketakutan yang berlebihan ya, karena melihat perilaku ayahnya terhadap ibunya, sehingga dia trauma dan takut terus ketika ada laki-laki yang mau. Takut nanti laki-laki itu seperti ayahnya. Sekarang usianya sudah 40 dan itu susah sekali membujuknya, sampai saya juga gimana nih ini enggak. Jadi dia udah nggak ada selera ya, susah. Banyak yang mengatakan ayolah rumah tangga kita nih kan harus ya, umat Nabi Muhammad tuh harus menikah gitu. Kita carikan, dia coba, tapi ujung-ujungnya begitu lagi agak susah memang, karena dalam pikirannya mungkin sudah terbentuk ya image buruk, yaitu tadi mengenai pesimis, kemudian negative thinking sudah terbentuk dalam pikirannya sehingga susah. Apalagi ini udah usia 40 lebih. Nah, kalau Ibu mungkin tadi masih muda ya, 26, masih ini bisa. Bukan suaminya yang ini. Suaminya itu betul-betul seorang imam yang bagus. Tapi ini ibunya. Ibu. Gitu. Terbalik ya. Ya, jadi masih ada waktu untuk terus berusaha meyakinkan dia bahwa tidak semua perempuan itu seperti itu ya. Mungkin suatu saat nanti dia akan bertemu pasangan yang benar-benar cocok, bisa berbagi gitu. Kita harus terus, jangan bosan-bosan gitu. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Bu ya. Iya, mohon. Iya, boleh saya tambahkan, Teh Agni masih ada waktu? Boleh. Ya, sebentar lagi ya. Ya, mungkin sebentar sudah lagi. mau maghrib. Ya, jadi mungkin kembali sih sebetulnya ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bulis ya, pikiran ya. Jadi dari kognitifnya, pikirannya dia, persepsi dia itu bagaimana terhadap suatu pernikahan seperti itu ya. Anak itu mendapat figur dari orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Kemudian ada proses internalisasi. Jadi yang sifat-sifat atau pemikiran, perilaku ayah maupun ibu itu masuk ke dalam diri dia, ya. Tanpa dia sadar, maksudnya di bawah sadar itu masuk gitu. Jadi ada proses identifikasi. Jadi artinya tadi kan ibunya itu kan tidak baik terhadap ayah. Nah, jadi proses identifikasi mungkin dia ada satu keyakinan atau kekhawatiran lah ya. Dia seperti itu juga terhadap suaminya, gitu ya, kan? Gitu. Ya, betul. Ya, tapi ada juga yang misalnya tidak mau itu karena perlakuan ayahnya tidak baik terhadap ibunya, jadi nanti takut dia juga seperti itu. Nah itu kalau seperti itu kan bisa dicoba dengan psikoterapi kognitif ya. Jadi yang tadi merubah pikiran yang negatif menjadi positif. Jadi kita gali dulu pikirannya dia itu apa. Kalau saya nikah pasti suami saya jahat sama saya, ya KDRT seperti juga ayah KDRT terhadap ibu. Nah itu kan pikirannya seperti itu. Nah itu nanti didispute gitu ya, jadi dipatahkan gitu ya dengan ada caranya tertentu ya, psikoterapi kognitif itu ya, sedikit-sedikit. Kita tanyakan apakah selalu seperti itu, apakah semua di dunia suami istri itu seperti itu.
dia berpikir ya enggak. Nah, udah satu. Berarti kan tidak semua. Jadi kalau misalnya Anda menikah, apakah nanti suami Anda itu KDRT juga nggak terhadap Anda gitu ya? Ya siapa ya gitu. Anda gitu ya. Kalau dia jawab, ya mungkin iya gitu. Kalau mungkin berarti mungkin enggak juga ya. Ya. Ada satu. Ya seperti itulah dispute-nya ya. Jadi digalinya seperti itu dan tidak bisa dalam satu kali pertemuan. Iya, Ya, jadi 12 kali. ada psikoterapi kognitif itu ada 12 sesi ya, paling sedikit seminggu sekali. Nah, itu harus menggali gitu ya. Di psikoterapi itu ada yang singkat, ada yang psikoterapi dinamik namanya ya, menggali perjalanan hidup dia itu waktu kecil gimana. Nah, kalau dalam kondisi sadar nggak bisa, nah itu yang tadi hipnoterapi, bawah sadarnya dirubah ya, gitu. Mungkin Tapi itu saya tambahkan dikit, Bu. Ya, boleh. Cuma masalahnya ini ya, kalau ada yang kelihatan gejala-gejala cemas, jangan sampai berkelanjutan gitu, harus segera bertemu dengan dokter psikolog ya, ke rumah sakit. Sebaiknya begitu. Tapi kan kesulitannya tuh kadang-kadang yang sedang menderita itu tidak mau diajak ke bertemu konsultasi dengan dokter atau orang-orang yang terlibat di sekitarnya juga, apalagi keberatan biasanya. Nah, itu masalahnya yang bikin susah tuh saya rasa. Tidak merasa sakit mungkin ya. Iya. Jadi memang ada beberapa ya, ada individu yang memang dia tidak merasa sakit gitu ya. Dia merasa baik-baik saja gitu karena kan dia masih bisa beraktivitas, secara fisik juga baik, tapi secara mental sebenarnya dia tertekan gitu. Nah itu kalau orang terdekat dalam hal ini keluarga itu harus melakukan pendekatan ya, biasanya dengan seperti ini. Kalau mentalnya terganggu ya, jiwanya terganggu, jiwa ini kan ada emosi ya, ada pikiran, ada perilaku terganggu, dia akan mempengaruhi fisik. Misalnya dia jadi sering sakit kepala, sering nggak bisa tidur, sering sakit perut. Nah, pendekatannya dari situ. Pendekatan misalnya kamu sakit kepala ya, kita periksa aja dulu sama dokter gitu kan. Ya, periksa dulu fisiknya. Nanti kalau nggak ada kan dokter biasanya menyarankan. Ya, seperti saya juga sering dikonsulkan oleh dokter penyakit dalam, oleh dokter saraf, karena sakit kepala atau sakit perut gitu ya, banyak kan GERD katanya gitu ya sekarang itu. Ternyata ada faktor psikisnya, maka diterangkan kalau secara baik biasanya mau gitu. Terus saya nanti jelaskan lagi kan kalau yang berkonsultasi itu bukan hanya gangguan jiwa berat ya, tidak, justru yang cemas, yang depresi itu udah mengganggu fungsi kehidupan, udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya, sama saja untuk konsultasi, mungkin seperti itu. Iya, saya mungkin bagaimana atur nuhun. Mohon sami-sami. Ini pertanyaan terakhir lagi kali ya, boleh? Lahir banget ini udah dari Pak Cucu. Ya. Kalau anak yang sangat suka permen dan es krim sampai nangis guling-guling gitu ya, itu apakah termasuk kategori ada masalah psikis kali ya, maksudnya kecemasan tadi termasuk nggak? Boleh mau menjawab? Ibu dulu. Mau Ibu dulu? Iya. Boleh, Bu. Yuk. Mau Ibu boleh atau saya dulu? Ibu dokter. Oh, saya? Oh, dulu, Bu. Iya. Itu usianya berapa gitu ya? Sekitar usianya berapa Pak Cucu? Kalau Agni pengen es krim guling-guling kayaknya gimana gitu ya. Kalau misalnya anak kecil gitu kan, jadi kan anak itu ya berapa? Ya Kang? 25 tahun. Umur 5 tahun. Oh, 5 tahun, keren 25. Ya 5 tahun. Jadi kan anak itu ya seperti kita lah ya. Misalnya kita suka bakso gitu kan, enak kan, pasti ingin ya. Kalau permen sama es krim kan enak, pasti ingin gitu. Jadi tergantung dari kebiasaan orang tua juga ya, apakah setiap melakukan sesuatu itu rewardnya itu
ini Es apa es krim. krim gitu ya. Jadi kan dia nagih, itu mah wajar aja seperti Iya. itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia usianya 3 tahun kan belum terbentuk ya proses pikirnya. Jadi nah 6 tahun, 5 sampai 6 tahun baru mulai diajarkan prinsip morality yang bagus ya, yang baik itu ya, yang benar atau yang baik gitu ya. Kalau es krim kan bukan benar baik maksudnya boleh, tapi kan nggak selalu harus es krim gitu. Iya. Ya, jadi kan nggak adalah kecanduan es krim kali ya, kecanduan gitu. Jadi dia mungkin ada rasa senang aja. Jadi nanti lama-lama juga ya dengan proses pikirnya yang bertambah ya seiring dengan bertambahnya usia. Kalau misalnya 6 tahun nanti masuk SD diajarkan oleh orang lain ya, guru misalnya pada semua anak kan. Jadi dia juga ini dia melihat ke teman-temannya, oh teman-temannya juga tidak selalu ya kalau beres apa maksudnya jam istirahat tidak selalu harus beli es krim gitu ya. Kemudian kan diberitahu apa jadi kenapa sih kita nggak boleh makan permen atau es krim terlalu banyak ya, karena kan di situ manis ya. Kalau terlalu banyak manis apa yang bisa ini oleh pikiran anak tergantung usianya. Misalnya kalau manis kan ke giginya, apalagi dingin ya, nanti gigi bisa ini ya bisa bolong lah seperti itu ya. Jadi mungkin itu Pak Cucu, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Makasih. Boleh Ya, ada baik. tambahan? Jadi yang pertama mungkin diberi dulu pengertian ya, beri pengertian. Yang kedua rewardnya jangan monoton itu terus mungkin ya Bu, bisa ganti-ganti dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi supaya nggak kecanduan es krim gitu. Mungkin itu aja Bu. Berarti memang harus pinter-pinter orang tuanya ya, berarti Iya. orang tua tuh harus perjuangannya harus tiap dapat mau memberi reward pasti es krim dulu. Jadi menjadi kecanduannya dicari makanan yang lain gitu ya. Iya, orang tua. Jangan bilang jangan es krim, tapi ternyata orang tuanya tuh penggemar es krim gitu ya, di rumahnya banyak es krim. Kamu nggak boleh masih kecil orang tuanya makan es krim. Nanti nanya kenapa aku nggak boleh. Kasih contoh gitu. Ya sip, berarti mungkin webinar kali ini cukup sekian aja. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Bu Lis, boleh Mangga? Apa ya, mungkin itu saja untuk apa namanya, supaya anak tidak menjadi cemas ya. Jadi apa yang tadi ya? Jangan sering menakut-nakuti anak gitu. Itu saja mungkin. Ya. Sip. Ya, kalau dari Tante Gemma barangkali ada closing statement-nya. Ya, boleh lah ya sedikit. Jadi kita itu bisa berupaya untuk hidup sehat ya. Jadi bagaimanapun stresor itu harus kita hadapi ya. Tidak bisa kita hidup tanpa stresor. Ya, selalu ada namanya aja hidup ya. Namanya juga hidup seperti itu ya. Tapi ada kalanya karena perjalanan kehidupan kita dari masa kecil juga ya berpengaruh sehingga kita saat dewasa ya mendapatkan suatu keluhan ya, gangguan yang mengarah pada kecemasan ya, atau mungkin ada depresi ya. Nah itu jangan segan-segan berkonsultasi ya, nggak ada yang salah ya, sama saja. Justru akan insya Allah mendapatkan pencerahan lah nanti ya. Soal nanti dikasih obat atau enggak tergantung ya. Kalau sudah mengganggu fungsi itu biasanya kasih obat. Dan jangan takut, bukan narkoba yang diberikan oleh dokter psikiater ya, bukan ya. Mungkin itu sama sponsor ya. Ya, nah kalau dari catatan ya makasih Dokter Gemah dan juga Bu Lis. Nih kalau di catatan Agni. Catatannya itu ujung-ujungnya komunikasi ya. Nomor satu tadi selalu diulang. Komunikasi, diskusi gitu. Berarti memang harus ada yang namanya dialog gitu ya, monolog ya. Dialog gitu ya, karena kita manusia berbahasa ya, cara komunikasinya berarti memang harus
diutarakan ya, kadang unek-unek yang pahit sekalipun perlu kan ya Tante ya. Iya, harus curhat-curhat, harus. Tapi harus ke yang tepat curhatnya, yang tepat ya, harus ke yang tepat. Nah, salah satunya boleh tuh ke Tante Gemah ya. Siap. Ya. Jadi kalau mau kontak personnya boleh ke Agni dulu ya, biar boleh dibuat ke Teh Agni dulu. ya nih. Kalau mau soal parenting nih nanti bisa sama Bulis juga ya. Itu jadi ternyata ada apa namanya? Lawan katanya musibah tuh apa namanya? Agni lupa. Berkah. Ya. Ada berkah di balik musibah gitu ya. Nih, ini salah satunya kita bisa jadi saling sharing seperti ini kan luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi semoga bermanfaat ya. Ini yang kami sampaikan di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih Bulis, terima kasih Tante Gemah. Sama-sama, makasih Teh Agni, Bapak Ibu yang cucu, Neng Dina, Rumah Samara, terima kasih. Terima kasih Teh Agni semua. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Mohon maaf lahir batin. Sip, sekian kalau sekian dari kami ya, ditutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ante Agni. Terima kasih Coach Agni. Ayo.